Berkati Tuhan, shalom. Ada sukacita? Iya, ada keluarga-keluarga yang bisa saling berjumpa bersama, membawa anak-anak, ponakan, cucu. Ada 10 dari anak-anak kita ini yang akan diteguhkan sebagai anggota SIDI gereja, dan kita semua selaku warga jemaat menjadi saksi. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayam berkokok itu hal biasa, ya. Tiap-tiap hari, apalagi menjelang pagi, kita mendengar ayam berkokok. Itu bukan hal aneh, itu pertanda pagi akan datang. Tetapi ayam yang berkokok saat Yesus sedang diadili oleh imam besar Kayafas, itu sebuah tamparan yang keras bagi Petrus, karena itu tanda dari Yesus. Ayam yang berkokok adalah tanda bahwa Petrus sudah sangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ayam yang berkokok adalah tanda bahwa Petrus tidak sanggup membuktikan ucapan di mulut, janji yang diucapkan dengan menggebu-gebu di hadapan Yesus. Ayam berkokok itu menjadi tanda bahwa Yesus paling tahu Petrus. Yesus kenal Petrus. Yesus tahu seluruh isi hatinya. Petrus bisa bersandiwara di hadapan orang-orang yang bertanya kepadanya, tetapi tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ayam yang berkokok itu juga menjadi tanda bahwa Petrus harus bertobat di dalam penyesalan supaya mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Dan tema kita dalam ibadah minggu sengsara yang ke-7 ini adalah pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini akan diteguhkan 10 anak sebagai anggota SIDI GKI di Tanah Papua. Mereka sudah menerima pendidikan katekisasi, dan anak-anak ini akan mengaku serta berjanji untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mengiring Yesus sampai mati. Di hadapan Tuhan dan jemaat, kita akan mendengar pengakuan dan janji anak-anak ini untuk setia dalam percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka. Tak ada yang lain-lain, Yesus saja, harga mati sampai mati. Mereka akan mengaku dan berjanji untuk setia di sekitar pelayanan firman dan sakramen, serta bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab. Jadi setelah SIDI dan pulang dari gereja, ingat pengakuan dan janji semua anggota SIDI jemaat, bukan hanya mereka, semua kita yang sudah diteguhkan sebagai anggota SIDI jemaat patut mengingat janji dan pengakuan kita setia di sekitar pelayanan firman dan sakramen, rajin-rajin ibadah, ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ketika ada undangan dari Tuhan sendiri. Juga anak-anak kita ini akan mengaku untuk setia terlibat secara aktif untuk menopang pelayanan dalam GKI di Tanah Papua sebagai orang Kristen yang dewasa. Jadi kalau sudah mengaku, pengakuan menjadi penuh, berarti di dalam pengakuan itu ada tanggung jawab untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan gereja. Jangan sampai sudah selesai peneguhan sebagai anggota SIDI jemaat balik melangkah dari gereja dan pekerjaan Tuhan. Itu janji sebagai anggota SIDI jemaat. Ibu Bapak Saudara, 10 anak berjanji itu mudah, ya. Mengucapkan pengakuan juga itu gampang, tinggal baca saja, tinggal ucap di bibir saja, tidak makan waktu banyak. Seperti Petrus berjanji itu mudah, tapi menepati janji, berpegang pada pengakuan kepada Tuhan itu sama sekali tidak mudah. Karena
Bapak Saudara, dari Petrus kita belajar bahwa godaan yang mengguncang iman itu dapat menyerang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Petrus sebelumnya berjanji bersedia mati demi Yesus. Sebelumnya berjanji tidak akan terguncang imannya. Tapi ternyata Petrus gagal memenuhi janjinya. Belum lewat 1 hari, Bapak Saudara. Belum lewat 1 hari, Petrus justru menyangkal Yesus. 2 hamba perempuan dan orang-orang yang ada di situ menyampaikan fakta tentang hubungan Petrus dengan Yesus. Engkau selalu ada bersama orang Galilea itu. Membilang seperti itu, ini juga dari seorang itu. Lalu yang kedua, orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu. Bukan hanya Galilea secara umum, tapi Nazaret disebutkan kampung secara spesifik. Petrus tetap menyangkal. Bahkan yang ketiga, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logat dulu. Dan dari logat itu, Ibu Bapak Saudara, dari dialek, cara bicara seseorang, itu orang lain sudah tahu dari mana. Kalau pakai ose beta, itu berarti dia sudah tahu itu dari Ambon, dari Ternate, mungkin juga NTT Flores. Tapi jangan sampai ada masa tuh yang tanya, Mas, kamu orang Ambon ya? Lalu yang diajak bicara itu jawab begini, sih bicara barang buru-buru apa? Beta nih orang Jawa. Ya, itu kan pasti bagus sana dengan logat itu ya. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh 2 hamba perempuan, orang-orang yang ada di halaman imam besar Kayafas, itu bukan pernyataan dari tentara, pasukan, atau dari salah satu imam kepala, atau dari pemimpin agama. Tapi sungguh mati Bapak Ibu Saudara, itu bikin Petrus takut sampai. Petrus begitu panik, begitu ketakutan, ditanya di sini, pergi ke pintu gerbang orang, lalu bilang semua untuk dia. Kemudian dia justru mengutuk dan bersumpah. Jadi Petrus mulai menyangkal itu dari penyangkalan halus dulu. Saya tak mengerti apa yang kau bilang. Yang berikut Petrus mulai sumpah, saya tidak kenal orang itu. Yang ketiga, Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi bukan sekedar menyangkal, mengutuk dan bersumpah. Ini double-double. Aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan secara keras dan secara tegas. Tapi itu sudah terjadi waktu itu, hari itu. Ketika Yesus sedang diadili oleh imam besar Kayafas, Mahkamah Agung. Petrus juga seolah-olah sedang diadili di halaman imam besar Kayafas. Tapi kalau Yesus menghadapi ketidakadilan dengan bijak, itu pembacaan kita minggu lalu, Petrus justru bersilat lidah dan berdusta. Lalu kemudian ayam pun berkokok. Pada saat ayam berkokok, Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus teringat janji yang diucapkannya dengan menggebu-gebu, tetapi sudah disangkal. Petrus sudah menyangkal janjinya bukan 1 kali, Bapak Saudara, tapi 3 kali, bahkan dengan cara mengutuk terus bersumpah. Petrus ingat itu. Petrus keluar dan menangis dengan sedih. Hati Petrus hancur. Sandiwara di depan banyak orang berhasil, tapi ternyata
tidak di hadapan Tuhan. Padahal Yesus tidak lihat secara langsung, karena Yesus sedang diadili di dalam. Ayam yang berkokok itu membuat Petrus sadar dan menyesal dengan sungguh. Tapi nasi sudah dibubur ya, Bapak Ibu Saudara. Tangisan dan air mata saja tidak cukup untuk membuat kita setia kepada Tuhan. Karena itu Petrus perlu pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Puji Tuhan, karena sesudah kebangkitan Yesus kemudian memulihkan Petrus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, Petrus beroleh kesempatan dan anugerah yang baru dalam pengampunan dan pemulihan Yesus. Dan pemulihan dari Yesus itu tidak setengah-setengah, tidak hanya sekedar menghapus penyangkalan Petrus, dosa masa lalu, tetapi juga memberi kesempatan baru untuk Petrus sebagai alat yang dipakai melayani Tuhan. Jadi kisah Petrus tidak berakhir pada kegagalan, tetapi pada pengampunan dan pemulihan yang membentuk Petrus setia pada janjinya sampai mati. Dalam sejarah gereja, Petrus dikisahkan mati dengan cara disalibkan juga, tapi terbalik. Disalibkan di Roma sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Petrus tidak mau disalibkan seperti Yesus karena merasa sangat tidak layak. Tetapi sampai mati itu Petrus sudah membuktikan pengakuan dan janjinya untuk setia kepada Yesus. Bahkan menjadi martir, mati untuk Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya, ibu bapak, saudara kita semua yang ada, juga 10 anak yang akan ditentukan sebagai anggota sini jemaat ini, kita semua tidak ada bedanya dengan Petrus. Kita tidak lebih baik dari Petrus. Jadi mari kita sudah jalani 7 minggu sengsara. Mari menyadari kelemahan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari merenungkan Yesus Juru Selamat kita yang sudah menderita sengsara dan mati untuk kita. Pengorbanan Yesus 7 minggu sengsara ini harus membawa kita pada pertobatan yang sungguh dalam penyesalan kepada Tuhan. Jangan sampai 7 minggu sengsara terlewati biasa-biasa saja tanpa kita menyadari anugerah Tuhan yang besar dan bertobat dari kelakuan kita yang berdosa. Pengorbanan Yesus memulihkan kita dan mengampuni kita, maka bawa hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Karena Yesus sudah mengampuni dan memulihkan kita dari dosa. Jadi saya tegaskan untuk 10 anak yang ditentukan sebagai anggota sini jemaat di tengah-tengah gereja, jangan bawa hidup yang penuh kemunafikan untuk Tuhan, tapi bawa hidup yang sudah diubahkan dan pegang janji sampai setia. Kasih Yesus itu memberi pengampunan yang besar kepada Petrus meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus. Jadi kalau kita bawa hidup dalam pertobatan, meskipun masa lalu kita buruk, masa lalu kita hitam, masa lalu kita kelam, tapi ketika mengaku dan berjanji untuk Tuhan, ini hidup baru, ini kesempatan baru yang Tuhan kasih untuk saudara-saudara. Jadi yang lama, kelakuan-kelakuan yang pernah bicara dengan kakak pendeta dalam percakapan-percakapan khusus, kelakuan-kelakuan yang saudara sudah tulis dalam meditasi, kemudian membawa doa secara pribadi untuk Tuhan, yang tinggalkan yang lama dan hidup di dalam Yesus. Jika kita membawa hidup dalam pertobatan dan penyesalan, maka Yesus akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Petrus bisa dipakainya secara luar biasa dan hebat. Demikian juga 10 saudara dan saudara yang akan ditentukan sebagai anggota sini jemaat. Kita mengisolah ini akan tambah lagi kuda-kuda makin kuat.
bukan karena orang tua, tetapi karena Tuhan dan anugerah-Nya yang melayani kita. Ingat, saudara-saudara yang akan ditemukan sebagai anggota sidang jemaat, pengakuan dan janji yang diucapkan adalah pengakuan dan janji kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya. Jangan jadi pengakuan dan janji yang manis di bibir saja hari ini di hadapan manusia, menangis. Ingat, di hadapan manusia bisa bersandiwara, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Mari kita semua belajar untuk berani mengucapkan janji, tetapi juga setia pada pengakuan dan janji. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Petrus ketika andalkan kekuatan sendiri tidak bisa pegang janjinya. Tetapi ketika Tuhan memampukannya dalam pengampunan dan pemulihan, dia setia sampai mati, bahkan menjadi martir. Marilah hidup berserah penuh untuk dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus dalam jejaknya menjalani Via Dolorosa, setia memikul salib sampai mati untuk itu, maka menyatakan kita setia pikul salib kirim Yesus sampai mati. Mari setia pada pengakuan dan janji kita masing-masing. 10 anak yang akan mengaku, tapi juga semua anggota sidang jemaat yang sudah pernah mengaku. Ingat, setialah pada pengakuan dan janji. Tuhan menolong kita semua untuk tetap setia dan berkati kita melalui firman. Amin.